dari sisi banknya, dari pihak banknya. Bank itu butuh banyak customer, banyak nasabah yang buka rekening di banknya. Mestinya PPATK sebelum justice seperti ini adalah yang diblokir itu siapa, rekeningnya siapa, pemiliknya itu siapa. Menjadi heboh dan menjadi bingung ini karena kebijakan ini tidak disosialisasikan dengan baik. Terlalu begitu. Mendadak ya Bu? Mendadak dan pukul rata. Ya, karena tidak ada transaksi kemudian diblokir itu apa argumentasinya yang mendasar? Yang justru merugikan keuangan negara ini justru yang kelasnya kakap-kakap. Saya terus terang nggak setuju ada pemblokiran itu. Apapun pemblokiran itu menyakitkan. Untung-untung dia sudah buka rekening di situ. Tiap bulan dia dipotong untuk biaya admin. Ini kan pukul rata. Betul. Itu loh. Alasannya supaya pinjol ini. Tapi apa ada indikator hasilnya untuk menghadang pinjol ketika pemblokiran? PPATK blokir 140.000 rekening, nilai capai 428 miliar. Enak banget ya. Kok bisa? Ini lagi rame banget nih diomongin ini. Rekening nganggur, gak ada pergerakan, gak ada transaksi 3-12 bulan, blokir, dibekukan. Nah, kemarin ada kejadian juga, ada rekening yang memang buat dana darurat, gak bisa diambil karena sudah terblokir. Enak, tahu kita ngelamar jadi PPATK aja lah. Duitnya banyak ini. Iya, duit nganggur. Udah, langsung kita tanyaan aja. Jadi kebetulan nih sudah bersama dengan Dr. Ades Haja Makmulah Harun. Assalamualaikum Bunda. Kita ketemu lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini saya lagi gelisah ini Bun. Karena duitnya katut ya. Karena nggak ada duit lebih tepatnya Bu. Kok enak banget ya. Ini kan lagi rame banget Bu di sosial media, di TikTok. Betul. Itu ada yang bilang lagi siapa keluarganya sakit, terus dia ada rekening memang untuk dana darurat. Ketika mau diambil nggak bisa karena sudah dibekukan. Terus ini kabarnya sudah ada sekitar 140.000 rekening. Totalnya nilainya 428 miliar dibekukan. Betul. Memang bisa diurus, cuman butuh waktu 5-2 minggu. Lah kalau mau bayar kan, kalau semakin mundur kalau misalnya mau bayar kan kena denda. Nah ini gimana Ibu? Tiba-tiba nih dar. Pripun niki Bu, pripun? Berkali-kali masyarakat ini dibikin kaget ya. Iya. Kaget-kagetan. Betul. Iya, kaget-kagetan, kasihan. Iya, betul. Soal PPATK yang mendadak membuat kebijakan sepihak seperti ini. Bagi saya ya harus ada sosialisasi lah dulu. Sebelumnya. Standarnya apa yang kalau hanya soal tidak ada transaksi. Sekarang begini, saya minta kesempatan sedikit untuk berbicara lebih jauh. Kan ada beberapa pihak yang berkepentingan terhadap orang membuka rekening itu. Betul. Pertama, dari sisi banknya, dari pihak banknya. Bank itu butuh banyak customer, banyak nasabah yang buka rekening di banknya. Karena jumlah nasabah itu menjadi poin dari derajatnya bank itu sendiri. Nama bisa baik akreditasi ya, betul kan? Tingkat trustnya semakin tinggi. Sekedar ilustrasi, saya kebetulan pernah
menjadi ketua organisasi ya di Kabupaten Banyuwangi. Berkali-kali ada pembukaan rekening kolektif sekian puluh orang. Itu dalam rangka menjaga ini nasabah yang ada di bank itu supaya. Terus yang kedua, dibukanya rekening itu bagi masyarakat tentu tidak sama antara yang membuka, misalnya Mas Mamet buka rekening untuk apa, kemudian pengusaha tingkat kecil menengah untuk apa, kemudian seperti ibu rumah tangga buka rekening untuk apa, TKI untuk apa? Tujuannya masing-masing. Beda-beda. Tujuannya beda-beda. Beda-beda. Ada yang cuma buat ditabung aja. Kalau yang tadi disampaikan, terus kemudian ada isu yang sedang berkembang tentang nun sewu pinjol. Nah, beda lagi tujuannya mereka buka rekening. Nah, betul. Oleh karena itu, mestinya PPATK sebelum justice seperti ini adalah yang diblokir itu siapa? Rekeningnya siapa? Pemiliknya itu siapa? Dilihat backgroundnya. Dia buka rekening itu atas nama apa? Untuk apa? Kan begitu. Nah, sementara di lain pihak, semua kebijakan sekarang, kebijakan transaksi selalu harus melalui online rekening. Digital. Betul. Gitu. Nah, jadi menjadi heboh dan menjadi bingung ini karena kebijakan ini tidak disosialisasikan dengan baik. Terlalu begitu. Mendadak ya Bu. Mendadak dan pukul rata. Pukul rata. Karena ini yang beritanya yang tersebar adalah yang banyak dibukukan adalah rekening-rekening aktif. Maksudnya gini, rekening yang ada saldonya, tapi tidak aktif antara 3 sampai 12 bulan. Kalaupun untuk pinjol kan aktif ya untuk pinjol ya Bu. Justru kan yang semakin aktif ya. Itu yang aktif itu harus dicurigai. Utang-utangan kan aktif Bu. Gitu. Kenapa yang nggak aktif malah ini? Jadi harus ada standar, harus ada kriteria gitu. Karena kepentingan bank dengan kepentingan nasabah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Beda-beda. Pinjol, judol juga ya Bu. Betul. Judol juga apa namanya? Sementara lagi ramai juga. Belum yang bisnis online. Customernya online. Itu kan semua kan juga perlu rekening sekarang. Iya, betul sekali. Mungkin satu orang tuh bisa punya 5 rekening. Terus macam-macam. Kemudian alasan. Argumentasi pemblokiran itu apa sih sebetulnya? Nah, argumentasi yang mendasar pemblokiran itu apa? Nah, ini kalau hanya karena tidak ada transaksi kemudian diblokir itu apa argumentasinya yang mendasar? Kalau saya baca-baca ya Bu ya, ini dari PPATK ini beralasan langkah ini untuk mencegah penyalahgunaan rekening dalam TPPU dan judi online. Penyalahgunaan. Padahal judi online itu justru yang aktif transaksinya. Gitu. Nah, ini jadi... Atau mungkin orang PPATK belum pernah judi online Bu. Harus coba dulu ya. Jadi berarti kan kita ini kan sama-sama berada di tanda tanya besar. Iya. Jangan sampai masyarakat kecil ini menjadi korban. Nah, gitu. Karena yang rame adalah yang kena rekening-rekening darurat. Jadi cuma buat nyimpen aja. Iya. Gitu. Iya, nyimpen untuk ngirim nerima kiriman dari saudaranya yang kerja di luar negeri. Betul. Misal nih saudaranya memang sudah aku ngirimi setahun sepisan gitu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Masa ini ditutup buka lagi kan ya enggak mungkin. Gitu. Untuk kasus ini seperti itu. Untuk kasus ini ada aduan nggak sih Bu dari masyarakat ke anggota dewan? Sebetulnya di komisi saya, di komisi A itu beberapa waktu yang belum lama kita sudah ada ikhtiar. Kan DPRD itu punya hak legislasi ya. Ada 3 hak ya. Kita hak budgeting, hak legislasi dan hak controlling. Nah, hak legislasi ini kita sempat menyusun draft raperda tentang pinjol ini. Artinya pemberantasan apa gitu ya, antisipasi atau antisipasi supaya tidak terjadi pinjol ini. Ada perda yang
yang kita susun. Ya, ada aturannya ya Bu ya? Ada peraturan daerah, ada rancangan peraturan daerah yang kita ikhtiari, Okay. merupakan hak inisiatif DPRD, khususnya Komisi E waktu itu. Nah, ketika kita bawa konsultasi ke Kemendagri, ternyata dirjen yang terkait itu menyampaikan bahwa apapun yang diupayakan dalam perda tentang pinjol dan judol ini akan terkendala dengan bahwa aplikasi yang dipakai oleh masyarakat penggemar pinjol, ya itu sebetulnya kita ini tidak bisa masuk link ke sana. Siapa yang bisa ngatur aplikasi itu ya Kementerian Komdiji. Jadi sebetulnya sederhana. Kalau Kementerian Komdiji ini, kalau bahasa kasarnya di off aja aplikasi itu, se-Indonesia sudah selesai. Tapi ternyata nggak semudah itu. Berarti kan ada apa di balik itu? Kita Mungkin. ini orang kecil, kita ini ya orang kecil. Jadi sehingga perda yang sudah kita daki-daki itu tadi jadi susun tidak bisa dilanjutkan gitu. Berarti seharusnya gini sudah ya, ada ya? upaya kita Dari anggota dewan ini menyusun perda nih, disusun diajukan ke Kemendiji. Bukan, dikonsultasikan. Ini nih. Jadi tahapan perda itu kita kan punya tim ahlinya itu nyusun dari akademisi, Mas. Kemudian draftnya itu kita bawa ke Kemendagri, bagiannya dikonsultasikan. Isi perda pasal per pasal itu dikonsultasikan dalam forum meeting begitu. Ternyata oleh dirjen yang terkait jawabannya seperti itu. Ya mentok sudah. Jadi intinya ya seperti yang di mass media itu, Komdiji yang bertanggung jawab aplikasi ini. Main lagi rame ya Bu ya. Ternyata yang main yang dalam sendiri. Ya itu, kasihan. Apalagi kalau kita dengar di pusatnya kan di negara Kamboja ya. Oh ya, betul. Itu ngeri dan ironis. Ternyata karyawan yang di pusat-pusat judol itu sebagian besar TKI dari Indonesia. Kena penipuan, kena scam ya. Bilangnya bilangnya kan dipekerjakan di sana, kerjanya ternyata apa ini itu ternyata jadi admin. Itu juga apa ya, perdagangan manusia juga. Santer juga nih beritanya ini. Kesana ya. Insya Allah. Serem juga ya Bu ya. Ngeri saya. Ngeri. Tapi kalau kita ngomongin pinjol Bu, sebenarnya pinjol ini kan bagi sebagian masyarakat kan membantu. Ketika lagi nggak ada duit nih. Tergantung. Semua itu tergantung pribadinya. Iya. Itu bagaimana Bu menanggapinya? Dengan pinjol ini kan akhirnya serba salah nih. Kalau ditutup itu juga. Kalau soal pinjaman Mas, itu tergantung orangnya. Pinjam itu satu. Kenapa dia harus pinjam? Iya. Untuk apa dia pinjam? Betul. Tanggung jawabnya dia pinjam. Nah, 3 hal ini dia harus benar-benar harus punya dasar gitu. Nah, jangankan pinjol ya, pinjam biasa aja, pertemanan aja pinjam. 3 itu, kenapa sih kamu pinjam? Kamu pinjam untuk apa? Dan nanti kamu setelah pinjam itu laopo? Ini kan kadang-kadang kalau bukan pinjol ya, yang dipinjami itu justru dimusuhi yang pinjam. Dipinjol kan nggak bisa, nggak bisa marah-marah, nggak bisa ditagih. Tapi dia ketiban resiko lebih berat. Akhirnya kan bunganya morok semakin besar, 2 kali lipat. Gitu. Apalagi pakai KTP temannya ya. Iya kan kasusnya seperti itu. Saya pernah terjadi Bu. Itu nama saya pernah dipakai kayak gitu. Jadi apa namanya, saudara terdekat. Tiba-tiba kok jadi saudara terdekat. Ini ada kasus juga ya. Saya kan kebetulan mengelola lembaga pendidikan. Ini sekedar ilustrasi, ilustrasi. Sharing. Jadi memang bahaya. Betul. Saya guru. Ngelesi. Betul. Ngelesi anaknya Mas. Sampai di situ
ngelesi sudah selesai, guru ini diminta menunjukkan KTP-nya oleh Mas. Oh, orang tua murid. Orang tua murid. Oke. Bu, saya minta KTP dong. Bu, ya Bu, saya ini lagi ini KTP Ibu aja. Ternyata guru ini dijadikan jaminan pinjol. Moro-moro tagihan berapa juta. Kasian juga ya kan dia. Ya itu apa-apa kasus-kasus yang di masyarakat itu menjadi kita ini polemik apa ya. Nggak dapat duitnya, ditagih kasus terus. sosial yang begitu memprihatinkan. Belum nanti dia melarikan diri dari rumahnya, keluarganya ditinggal begitu saja. Itu dia. Itu sudah. Kalau dari Ibu sendiri menanggapi adanya pinjol gimana, Bu? Sebaiknya gimana? Sebaiknya dihapuskan atau tetap ada atau bagaimana? Ya aplikasinya itu aja ditutup. Atau mungkin lebih biar pinjamnya itu pinjam yang alam yang tidak terlalu memberatkan, udah gitu aja. Bunganya yang normal mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin yang ilegal tuh biar dihapus. Karena kan kayak kita buka YouTube aja lah iklannya pinjol. Nah, kita buka aplikasi apa iklannya pinjol. Banyak Anda perlu dimana-mana. uang cepat. Nah, langsung. Dan iklannya tuh 100 juta cair 5 menit. Siapa yang nggak mau? Iya. Minum ya. Iya, monggo silakan Bu. Saya juga haus. Daripada mubazir ini diminum Betul. aja. Jadi memang mungkin yang lebih diperhatikan adalah pemilihan dari aplikasi-aplikasinya ya. Betul. Dari apa aja, apakah Diseleksi dia lah. legal atau ilegal. Diseleksi. Yang berhak menyeleksi aplikasi yang masuk ke seluruh wilayah Indonesia itu justru kementerian. Oke, dari Pemerintah itu orang tuanya masyarakat. Masa yang mentolo masyarakatnya terlilit. Nah, betul. Beban kayak begitu. Lah ini ada yang disudahi. Ada yang ditutup rekeningnya, Bu. Tiba-tiba tutup mentolo berarti, Bu. Kayak itu. Saya kan nanya nih Bu ya. Iya, betul. Kalau dari Bu pribadi, tiba-tiba ada yang tertutup rekeningnya gimana, Bu? Kalau saya, iya. Maksudnya tiba-tiba rekening Ibu ada satu rekening yang tiba-tiba dibekukan karena nggak aktif 3 bulan. Ya harus tanya apa dibekukan. Alasannya apa kan begitu. Iya. Ya semua kebijakan itu yang tadi Mas. Kembali ke kenapa, untuk apa itu harus difikirkan lah. Apalagi PPATK. Iya. Kenapa kok nggak nangani yang pencucian uang? Nah, atau mungkin waktunya lebih banyak ya Bu ya. Itu. Iya. Kan padahal waktunya lebih banyak. Iya, kasus-kasus di transaksi keuangan itu kan banyak yang. Iya. Jangan sampai rakyat kecil ini yang mengalami problem dampaknya ya. Dia itu sudah susah. Jangan dibikin susah gitu. Bikinlah bahagia. Nah, atau tiba-tiba ditransferin lah nggak apa-apa lah, atau mungkin itu bagus. Yang dari 400 miliar dibagi lah. Dibagi 2 jutaan rata tuh seluruh Indonesia ya, bisa. Jangan kalau rata, kasihan dong yang rugi nanti kasihan. Iya. Tapi yang proporsional aja lah, proporsional. Tapi kalau dari anggota dewan ada upaya untuk ini nggak Ibu? Maksudnya memperjuangkan ini Bu. Maksudnya kan ya, jangan kayak gini langsung nih. Kalau kita ini kan haknya itu kan 3 itu. Ada hak pengawasan, sudah pengawasan. Hak legislasi, kita sudah berupaya inisiatif bikin perda, ternyata kan mentoknya kan di kementerian. Nah, kalau gitu gimana Bu? Kayak ya udahlah atau ada pengajuan kita lagi tinggal atau begini Mas. Kita ini punya konstituen sendiri-sendiri. Punya masyarakat sendiri-sendiri. Ya sudah, tinggal kita mengajak, menyadarkan ketika kita menemui mereka di lapangan, persoalan-persoalan yang sedang ngetren ini kita bawa, kita berikan pengertian. Jadi jangan sampai katut kebawa-bawa terlibat. Jangan sampai terlibatlah hal-hal yang bikin tambah runyam. Saya tuh punya tetangga berapa orang tuh yang menghilangkan diri dari rumahnya. Gara-gara ya begitu tuh ya. Gara-gara pinjaman seperti itu. Iya. Terlilit hutang gara-gara judol. Ya memang itu beban kehidupan masyarakat di bawah itu kan
ekonomi ini kan semakin sulit ya. Iya, Jadi betul. wajar lah kalau cuman semakin dipersulit dengan kebijakan ini kan kasihan. Nah, itu dia. Tapi menurut Ibu ini akan berpengaruh ke tingkat kepercayaan masyarakat nggak sih, Bu? Dengan adanya kasus ini Kepada pemerintah. Kemudian kan akhirnya kan tingkat kepercayaan masyarakat kan menurun nih dengan adanya kasus PPATK yang memblokir secara sepihak ya, tanda kutip ya, Bu. kalau persoalan kepercayaan masyarakat itu relatif ya. Bagi saya relatif. Kepercayaan masyarakat itu relatifnya begini. Mereka itu sebetulnya dengan pemerintah itu kan patuh. Iya. Pajak patuh. Betul. Pajak lo sekarang jajan sithik wis ana pajak. Nah, itu juga sudah. rame nih. Itu kan berarti kan masyarakat ini sudah sangat patuh sebetulnya. Yang terbaru beli emas, Bu, dapat kena pajak. Sembarang pajak saiki. Iya kan? Iya, Orang iya, beli iya. apa aja sudah. Itu indikator masyarakat ini sudah baik. Betul. Sudah patuh. Nah, bagaimana kemudian pemerintah supaya kepercayaan masyarakat ini tidak terganggu? Ya yang baik-baik lah. Kebijakan yang merakyat ini harusnya ya jangan mengagetkan orang, jangan mempersulit kehidupan rakyat. Begitu. Bagi saya ya intinya gak ono gawean liya ta sing lebih betul kan? Kalau saya yang ngomong tuh kayak terkesan gimana ya? Kalau Ibu yang ngomong kan memang mewakili rakyat ya, Bu ya. Mewakili rakyat. Betul. Buktinya kan banyak kasus ternyata yang justru merugikan keuangan negara ini justru yang kelasnya kakap-kakap. Kan begitu. Korupsi. Iya. Akhirnya banyak yang membanding-bandingkan antara kalau misalnya ada kasus yang kayak Kredit maling fiktif, Nah, itu dia. yang jumlahnya miliaran itu yang harusnya jumlahnya miliaran, ditangani, triliunan. diatasi. Iya. Hukuman cuma 4 tahun. Nah ini loh gitu-gitu. pengusaha UMKM dadolan kerupuk, keripik, iya kan? Iya. Rekeningnya dia butuh rekening untuk transaksi-transaksi yang kecil-kecil. Iya. Butuh misalnya bahan untuk dia bikin makanan harus Belanja. pesan online, itu kan perlunya rekening, kok ada pemblokiran. Tapi Ibu sebagai anggota dewan kaget juga, Bu? Atau sebenarnya sebelumnya sudah ada spill Saya sedikit? terus terang nggak setuju ada pemblokiran itu. Oke. Apapun pemblokiran itu menyakitkan. Iya. Bagi saya itu. Oke. Ya kalau ada pemblokiran ya misal saya pernah mengalami kita yang minta diblokir, ATM saya hilang, blokir, baru atas persetujuan pemilik. Nasabahnya yang minta. Lah ini kan sepihak. Oke. Untung-untung dia sudah buka rekening di situ. Tiap bulan dia dipotong untuk Admin. biaya admin. Tuh. Mau ngambil 50.000 ternyata kepotong admin 45.000 nggak bisa diambil. Tapi kan kadang-kadang gini, Bu, kadang-kadang untuk pelaku judol, pinjaman online itu kan nggak pakai rekening pribadinya. Sebenarnya kan Seperti itu tadi. ada alasannya. Wah, meskipun dilihat dari basicnya misalnya namanya nama saya nih. Oh, Mamet dilihat backgroundnya, oh nggak ada ini kok, nggak ada transaksi pinjol, tapi ternyata rekening atas nama saya ini dibuat untuk pinjol oleh orang lain. Nah kayak gitu apakah sebenarnya langkah dari PPATK ini ada benernya nggak sih, Bu, untuk mengantisipasi pinjol itu kan dan kebijakan judol mereka itu? ya. Iya. Tapi harusnya itu diseleksi. Nggak Jangan semerta-merta pukul rata. langsung. Oke. Jangan pukul rata, gitu loh. Ini kan pukul rata. Betul. Itu loh. Jatuhnya Alasannya supaya pinjol ini. Tapi apa ada indikator hasilnya untuk menghadang pinjol ketika pemblokiran? Betul. Berarti seharusnya sebelum ada pemblokiran sudah ada alasan dan indikasinya ya, Bu? Iya, harusnya ada seleksi lah. Pihak bank itu. Kan waktu kan kelihatan, Mas, orang itu transaksinya apa aja? Transaksinya mencurigakan apa enggak. Misalnya transfer hanya berapa
10.000. Iya, masa pinjol cuma 10.000. Lah ya itu. Itu sih buat jangkepin rekening biar bisa ngambil 50.000. Iya. 50.000 ya Bu. Jangan pukul rata, harus ada seleksi lah di datanya dia itu. Menurut saya itu. Jadi ada keadilan. Di situ ada asas keadilan. Kan keadilan sosial kan unsur Pancasila. Betul. Sila kelima saya masih hafal Bu. Tapi tolong jangan ditanya 1 sampai 5 Ibu ya. Nanti saya jangan Bu. Harus apa? Harus apa? Tapi kalau di depan Ibu saya nervous. Saya nervous kayak aduh, gimana ya? Salah ini, Lagu salah Indonesia tingkah. Raya hafal enggak? Hafal dong. Tiap hari saya nyanyi Bu. Tiap hari saya upacara Bu. Apalagi sekarang bulan Agustus. Jangan sampai nggak hafal Oh, jangan sampai. Karena ada ya Bu ya. Lagu Bagimu Negeri hafal enggak? Padamu negeri. Hafal dong Bu. Terus kami berjanji. Terus Kok terus Bu? Ini sampai selesai nih Bu. habis waktunya. Oke. Iya. Dan ini kalau misalnya kita balik lagi ke PPATK tentang pemblokiran ya Bu ya. Siap. Ini kalau misalnya ada rekening yang terblokir terus dilaporkan, buat mencairkan lagi itu butuh waktu. 5 hari itu kebutuhannya hari ini. Lama Bu. Mau dipakai beli beras jam 5 pagi. Kan lapernya atau sekarang. sore. Masa minggu depan makanya Bu. Terus pinjam lagi ke tetangga. Serba salah ya. Iya, pinjam lagi. Oke. Jadi ya memang harus kehidupan disosialisasi ekonomi rakyat ini kan bagaimanapun juga tanggung jawab pemerintah. Iya. Tanggung jawab pemerintah. Tetapi kita harus menyadari bahwa tidak semua masyarakat itu bermental positif. Ya, ekonominya bagus juga nggak semua. Terkadang mohon maaf ini ya, pinjam untuk konsumtif ada, pinjam hanya untuk berahi. Oke, apa Bu? Fashion, dandan untuk skena. berahi. Ibu sekarang fashionnya skena loh. Ibu skena, culture. Ibu itu bajunya skena Bu. Tapi kan nggak pinjem duitnya. Enggak, kita ngomongin fashionnya Bu. Jangan ngomong pinjaman. Ibu yang ngomong pinjaman yang kena satu studio nih. Iya. Waduh, cicilan ibu kurang lunas. Loh, aduh, jatuh tempo minggu lalu. Cicilan itu sah-sah saja. Asalkan tadi itu 3 hal. Untuk apa kita nyicil? Bagaimana kita setelah resiko setelah daftar untuk mengangsur kan sama begitu. Tanggung jawabnya. Kenapa kita harus nyicil? Betul. Kan begitu. Kenapa kita daftar pinjaman kredit? Ya karena saya butuh papan. Butuh hal-hal yang kebutuhan yang sekunder kan begitu. Kayak saya nyicil tuh nggak pernah saya pikir. Kebutuhan primer ya yang kita butuh kan begitu. Iya betul. Saya nyicil nggak pernah saya pikir Bu. Saya bayar. Iya. Karena kalau dipikir aja nggak dibayar. Gitu ngelun. Betul. Daripada dipikir terus gak kebayar, wah gak selesai. Tapi yakin lah kalau kita berbuat itu kan Allah memberi rezeki. Amin pasti ya Allah. Pasti. Dimanapun asalkan yang kita lakukan baik-baik saja, tidak menipu orang. Amin. Gitu. Ini kan penyakit masyarakat itu kan sering kali begitu. Nah itu dia sensitif terhadap utang-utangan. Iya, jangan bicara pinjol. Di antara masyarakat biasa itu loh, sing disili, dimusuhi. Nah, itu dia. Sudah. Tapi kayaknya saya bisa mendapatkan jawaban. Kenapa yang pinjem tuh jauh lebih galak daripada yang minjemin? Karena nggak punya duit. Itu jawabannya karena nggak punya duit. Itu. Coba kalau waktu nagih punya duit, pasti kan nggak marah. Oh, tak bayar karena nggak ada duit. Gak ada ini, gak ada jalan Allah, lain. Penyakit masyarakat soal utang piutang itu, Masya Allah, kasihan. Berarti yang apa ya? Ini bisa jadi kalau untuk kepentingan pendidikan anaknya, anulah ya masuk akal. Tapi kalau untuk konsumtif itu yang saya tidak sepakat. Karena banyak orang itu hidupnya diatur standar TikTok. Ya. Handphone harus iPhone. Motor harus yang besar, mobil harus yang bagus, gitu. Sepatu harus bermerek. Mereknya apa? Nah itu juga. Berarti ini bisa jadi PR pemerintah dong, Bu. Jadi PR banget ini tentang
perekonomian ini masih jadi PR untuk sampai saat ini ya? Pemerintah ini kan sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Misal pendekatan agama, ini tugasnya para pendakwah. Betul. Kemudian di bidang ekonomi ada tugasnya, ada yang bertugas bagaimana misal dinas UMKM. Ini membina UMKM tidak hanya bagaimana memanage dagangannya, tapi dinas UMKM itu harusnya ngajari ya apa sampean carane pinjam kemana, untuk menambah modal dagangannya itu pinjamnya kemana, jalurnya kemana, jangan cari yang bahaya-bahaya, jangan cari yang merepotkan, memberatkan. Kalau saya yang kebetulan aktivis di bidang sosial keagamaan, maka ya saya harus lewat doktrin agama yang pendekatannya jelas ya Bu ya. Iya, artinya kan tadi tanggung jawab kita ke masyarakat. Tanggung jawab kita ke masyarakat ya doktrin agama. Ini di Al-Qur'an dilarang yang seperti ini riba, ini yang diridhoi Allah itu dagangan yang begini, ini yang begitu. Jadi memang harus dari keluarga ya. Keluarga itu kan masyarakat yang terbawah, yang terkecil. Saya sering menyampaikan, kalau ibu-ibu ini sebagai ibu rumah tangga itu aman, insya Allah masyarakat ini aman semua. Apapun itu sudah. Termasuk soal kan kebanyakan kan yang mikir utang kan ibu-ibu. Nah, betul. Karena yang belanja ibu. Sing katemu susi saiki beras gak ono sing mikir ibu. Iya kan? Engko wis ana beras ndoke durung ono, ya ibunya. Ya kebetulan saya juga seorang suami ya Bu ya. Ini saya merasa terpukul Bu. Kenapa? Dengan kata-kata ya kayaknya. Ya jangan dong. Kurang gak ya iki ya bojoku ya? Takutnya kan itu Pak. Oke, kan saya ini non sewu kan, mengelola lembaga pendidikan. Kalau sudah pertemuan wali murid kan mayoritas ibu-ibu itu. Iya betul sekali. Curhatnya. Saya sering begini, Bu, tolong ya jangan hutang di lembaga saya. Ini bukan bank gitu. Anak-anak mau ujian semester, ujian nasional segini. Tolong nabung dulu ya Bu. Jangan pinjam ke kita. Kita ini bukan bank. Kita enggak minjam Bu, tapi ngutang dulu, bayarnya nanti. Ya itu. Sama aja. Tapi alhamdulillah kalau di lembaga saya enggak ada. Alhamdulillah. Anak-anak sampai tidak boleh ikut ujian belum bayar. Ya itu juga enggak boleh. Enggak boleh. Kasian. Betul. Tetap bisa masuk ke kelas. Terakhir Ibu. Ya. Mungkin dari Ibu sendiri pesan untuk masyarakat tentang tentang ramenya tentang PPATK untuk pemblokiran ini, biar gak usah khawatir atau biar adem, biar jangan khawatir, biar tingkat kepercayaan juga tetap percaya, itu bagaimana Bu? Jadi saya ini empati ya, sangat empati ke hal-hal yang dihadapi masyarakat. Saya paham bagaimana masyarakat yang sampai terlibat pinjol, judol. Saya rasa tidak semuanya orang-orang yang konsumtif. Betul. Pada satu tertentu mereka memang sangat membutuhkan. Terkadang itu ya di cerita-cerita itu terkadang tahu-tahu suaminya harus operasi. Biayanya di luar BPJS harus menambah sekian. Ada yang nggak ke cover. Keluarganya tidak mampu juga untuk membantu. Banyak cerita-cerita yang menyedihkan. Kalau yang begitu-begitu kita ini ya lah. Nah, soal penutupan rekening itu bagaimanapun juga masyarakat ini jangan menghebohkan sampai sedemikian rupa lah. Jadi silahkan datang ke banknya. Silahkan datang ke bank, temui customernya. Kenapa saya ini diblokir? Kemudian amankah uang saya ini? Kemudian kalau saya mau transaksi lagi, bagaimana? Apa saya harus buka rekening baru? Buka rekening baru. Ya kalau dibolehkan, ya buka rekening baru. Saya rasa banknya senang-senang aja kalau rekening baru. Tapi kan tidak semudah itu. Dia harus ada uang juga untuk modal pertama dia buka tabungan.
Begitulah. Pihak bank juga harus dengan senang hati untuk menerima semua customer yang menjadi korban ini. Jelaskan dengan baik. Jadi bukan hanya soal tugas PPATK yang mensosialisasikan, tapi bank-banknya itu juga harus memberikan sosialisasi ke nasabahnya. Gitu. Bagaimana ada jaminan nggak uang itu aman di tabungannya, di rekeningnya gitu. Takutnya udah cair, berkurang lagi, kena admin. Lah ya itu. Repot deh. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Matur nuwun. Semoga ini bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nonton Kios Koran kali ini. Mungkin ada kekhawatiran akhirnya stepnya kayak gitu. Terima kasih banyak sekali mudah-mudahan Ibu. ada guna manfaatnya. Amin. Silaturahim kita ini terjaga. Betul, amin. Dengan baik. Matur nuwun sekali lagi. Sama-sama. Sayang, terima kasih. Kapan-kapan datanglah ke Indrapura, ke DPRD. Itu depan sekolah saya, Bu. Saya alumni ya. Betul, saya alumni sana. Santri 6 tahun. Ya. Masya Allah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.